Hai, kita ketemu lagi di kelas online nih, ya kan? Masih semangat dong. Nah, hari ini kita mau bahas dasar video editing dengan menggunakan software Adobe Premiere Pro. Ya, jadi hari ini kita mau belajar bagaimana cara kita mengemas video dari potongan-potongan video, kemudian kita tambah teks, kita tambah transisi, kita tambah efek, kita tambah sound-sound yang lain, supaya enak dilihat. Ya, jadi kalian simak video ini dengan seksama. Nanti kalau misalnya kalian tidak memahaminya, bisa ditonton secara berulang sampai kalian paham ya. Oke, segera kita masuk ke pembahasan kita di hari ini, video editing bagian pertama. Tentunya seperti biasa nih, seperti di kelas ya kan. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing tentunya ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, setiap kali kalian ingin melakukan segala sesuatu, jangan lupa harus dilandasi dengan berdoa. Nah, minta petunjuk sama Tuhan supaya setiap yang mau kita kerjakan, setiap yang mau kita lakukan, semoga berbuah baik yang asalnya juga daripada Tuhan sendiri. Ya, kita masuk nih di dalam pembahasan. Tapi seperti biasa, kita mulai dari kompetensi dasar, pengetahuan, dan keterampilan. Secara pengetahuan, kita akan membahas di 3.5 dan 3.6, dan keterampilan di 4.5 dan 4.6. Oke? Menerapkan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video itu ada di 3.5 sebagai kompetensi dasar sebagai pengetahuan. Kemudian menerapkan manipulasi video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video itu ada di 3.6 secara pengetahuan yang harus kamu ketahui dan yang harus kamu pelajari hari ini. Kemudian secara keterampilan di 4.5 yaitu menyunting video dengan perangkat lunak pengolah video, dan yang terakhir memanipulasi video dengan perangkat atau fitur yang ada di perangkat lunak pengolah video di 4.5 dan 4.6. Jadi itu ada 4 pembahasan yang mau kita bahas di hari ini, tentunya masih terkait dengan masalah editing video. Jadi disimak baik-baik ya supaya kalian lebih memahaminya lagi. Ya, kita nyalakan komputer. Nah, setelah komputer dinyalakan, mari kita buka softwarenya, yaitu Adobe Premiere Pro. Nah, di tempat kalian install yang versi berapa? Nah, silakan masing-masing gitu ya. Kalau Bapak di sini pakai yang menggunakan 2018. Nah, sambil menunggu tampilan dasarnya di laptop kalian masing-masing tentunya ya. Ya, ini tampilan dasar dari Premiere Pro ketika kita membukanya dari laptop masing-masing. Ya, sambil menunggu, ya, ini adalah tampilan ketika pertama kali gitu ya. Kalian membuka Adobe Premiere. Nah, di sini ada di bagian start ini ada file yang pernah kita buka gitu ya. Di sini nanti ada nama-namanya. Nah, kemudian di bagian lainnya di sini ada kita bisa membuat project baru, dan kemudian kita bisa membuka project yang sudah pernah kita simpan. Nah, untuk pertama biasanya kita menggunakan new
project gitu ya. Kita klik new project, kemudian di sini nanti ada project yang mau kita buat adalah misalnya contoh video editing, kita kasih nama gitu ya. Kemudian jangan lupa pastikan tersimpan di folder yang sesuai dengan yang kalian pilih tentunya. Kalau Bapak di sini menyimpannya di Drive F, Bapak masukin ke dalam folder Project Premiere, gitu ya. Kemudian kita langsung klik OK. Sambil menunggu nanti akan muncul kotak dialog atau tampilan user interface yang ada di Adobe Premiere Pro. Nah, sudah muncul nih tampilannya. Seperti inilah tampilan halaman muka dari Adobe Premiere Pro. Nah, ini bisa kita lihat ya di bagian paling atas seperti yang standar aplikasi kebanyakan. Di sini adalah bagian menu. Di sini ada menu file, menu edit, menu clip, menu sequence dan teman-temannya segala macam. Kemudian yang berikutnya ini adalah tampilan. Nah, di sini ada bagian dari source. Nih yang Bapak klik gitu ya. Di bagian source ini nanti akan memuat angka-angka yang bisa kita atur. Biasanya di sini akan memuat metadata yang bisa kita atur juga ketika kita mau besarkan, mau kecilkan dari rancangan video yang mau kita buat. Kemudian di bagian sebelahnya, bagian program ini akan memuat nanti tampilan hasil video yang kita edit. Nah, nanti munculnya ada di sini nih. Kemudian yang di bagian sebelah bawah pojok kiri ini adalah menu project. Nah, di sini akan memuat semua klip, semua file, baik itu animasi, audio, video, bahkan teks. Nah, nanti semuanya masuk ada di sini. Kemudian yang berikutnya di sebelahnya nih yang kecil di tengah-tengah ini ada toolbar atau toolbox gitu ya. Toolbox terkait dengan tools yang ada atau nanti yang kita gunakan dalam pembuatan video. Kemudian yang terakhir ini ada di bagian timeline. Nah, di timeline ini dimana kita menjahit istilahnya menjahit ya, menjahit rangkaian dari klip, sound gitu ya, sound, video, kemudian animasi ataupun gambar, kita rangkai jadi satu sedemikian rupa. Kita tambahkan transisi, kita tambahkan efek-efek yang sesuai supaya hasil video editingnya bisa dilihat dan bisa dinikmati oleh khalayak ramai. Kita mulai yang pertama nih, dasarnya dulu ya kan. Kita mau buat yang namanya sequence gitu ya. Jadi caranya adalah di menu file gitu ya. Kita pilih new, kemudian kita pilih sequence. Jadi sequence itu merupakan rangkaian dari shot atau scene yang mau kita atur sedemikian rupa, mau kita edit sehingga menjadi suatu video utuh, gitu ya. Jadi satu kesatuan yang utuh. Di sini muncul new sequence gitu ya. Sequence itu banyak macamnya di sini di settingnya. Yang biasa dipakai untuk outputnya di perfilman Indonesia adalah di DVPAL, gitu ya. Di sini ketika kita memulai gitu pasti akan muncul di sini namanya DVPAL. Nah, kita gunakan di sini ada yang tipe standar gitu ya. Di sini kita lihat nanti standar PAL video 4:3. Nah, ini ada yang tipe widescreen. Nah, widescreen ini adalah tampilan yang sudah lumayan cukup besar, kurang lebih itu ada 16:9. Nah, kita coba yang pertama adalah widescreen dengan 16:9 gitu ya. Jangan lupa dikasih nama. Kalau sequence itu
Kita misalnya kita coba editing satu misalnya, contoh ya, sebagai contoh. Nanti silakan kamu rubah dengan ke yang lain. Nah, setelah kita klik OK, nah muncul nih kan beda sama tadi ya. Nah, di sini akan muncul. Nah, di sini di bagian project ini nanti ada sequence-nya. Nah, nanti selain sequence akan ada klip-klip, akan ada shot-shot, akan ada scene-scene yang kita gunakan. Nanti kita bisa klik dari sebelah bagian project sini ke bagian timeline-nya gitu ya. Nah, itu sepenggal kecil dari bagaimana kita membuat sequence. Sekarang kita mau coba import gitu ya. Kita mau masukkan file video yang mungkin yang ada di laptopmu masing-masing gitu ya. Nah, ada dua cara nih. Yang pertama, kita bisa langsung klik 2 kali gitu ya di bagian projectnya. Nah, di sini di sebelah sequence yang kosong kita klik 2 kali, nanti kita langsung muncul. Misalnya kamu menyimpannya di mana. Nah, kalau Bapak sudah menyimpannya otomatis ada di sini. Nah, Bapak menggunakan beberapa saja. Misalnya contoh yang pertama, kedua, ketiga gitu ya. Bapak klik, kemudian Bapak open. Nah, sebagai contoh saja gitu ya. Nah, kemudian akan muncul di sini nanti klipnya atau videonya. Nah, untuk memasukkan dari project ini, dari klip ini ke dalam timelinenya, nah kita klik, kemudian tahan, kemudian kita geser. Nah, kita taruh persis di timeline 0.0 gitu ya. Nah, biasanya akan muncul kalau misalnya tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Mungkin dari settingannya berbeda. Nah, contoh misalnya gini, this clip does not match the sequence setting. Nah, itu ya. Nah, ini ada dua jawaban, change sequence setting atau keep existing setting. Nah, kalau kita mau merubah, kita klik. Tapi kalau kita mau ya udah kita pakai yang setting yang itu aja, berarti kita tinggal keep existing setting. Nah, di sini kita jangan lupa bisa dicek, bisa di checklist atau di unchecklist gitu ya. Nah, di sini kita pilih keep existing setting. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini sudah masuk nih videonya. Kita bisa klik play di bagian timeline program ini. Kita klik play, nanti kita mau lihat videonya. Nah, itu tampil ya. Jadi di sini kalau nggak salah videonya kurang lebih ada 21 detik. Nah, di sini ada nih tampilannya. Nah, itu ya. Nah, di sini tampilannya 21 detik 20 frame gitu. Jadi kita bisa membaca. Nah, dari timeline ini kita bisa baca di sini ya, playhead position. Nah, di sini ada jam yang paling pinggir itu hour. Kemudian di sebelah sini ada menit atau minute. Kemudian yang baris ketiga ini ada second atau detik. Nah, yang terakhir adalah frame. Nah, berapa frame nanti di situ ya. Kita contoh, kita lihat, kita play. Nah, playnya ada dua cara. Kita dari atas, kemudian atau mungkin menggunakan spasi yang ada di keyboardmu ya, itu. Nah, caranya. Kemudian sekarang kita mau coba menambahkan transisi. Jadi pergantian antara slide ke video satu ke video yang lain, jadi nggak stuck, nggak patah, langsung patah gitu. Nah, caranya berarti kita harus pakai dua video nih ya. Nah, kita cari video yang lain, misalnya contoh kita cari pakai video yang ini, kita drag, kemudian kita bisa taruh di atasnya. Nah, kita lihat, nah, kita play hasilnya seperti apa. Nah, kalau misalnya nanti kan ini kan kita sudah berjalan videonya. Nah, dari video yang pertama ini ke video yang yang di bawahnya ini, yang di sebelahnya ini, kita mau lihat nanti pergantiannya gimana.
ya, kita lihat nih ada patah atau tidak. Nah kan gitu ya, jadi ada sedikit patah. Nah supaya biar terkesan elegan, nah kita bisa tambahkan yang namanya efek di bagian project ini ya, di bagian efek. Kemudian kita pilih video transition. Nah biasanya di sini bisa deh, tergantung tuh, tinggal disesuaikan. Contoh misalnya biasanya sih yang sering dipakai itu adalah menu dissolve. Nah dissolve itu bisa deep to white atau deep to black. Nah caranya adalah ketika kita mau masukin ini, bisa kita taruh misalnya contoh ya, ini kan tadi di bagian akhir nih, ini bagian akhir dari klip pertama, yang ini adalah awal dari klip kedua. Nah bisa kita contoh nih misalnya deep to, biasanya kalau di belakang itu deep to black, kita klik drag, kita taruh ya kan, jangan di bagian audio tapi di bagian videonya. Nah gitu ya, kita taruh di bagian belakang. Nah di sini muncul nih deep to black. Nah nanti nah kita lihat nih, nanti pergantian slide-nya, pergantian videonya, dari video 1 ke video yang kedua akan ada layar warna hitam. Kita lihat contohnya, kita play. Nah gitu ya, jadi ada di sini waktu menunjukkan, jadi pergantiannya ya ada sedikit halus. Nah atau mungkin bisa saja ini kita taruh di depan. Contoh misalnya kita mau taruh yang ini adalah deep to black-nya kita taruh di depan. Nah berarti kita taruhnya di klip yang kedua gitu ya. Di klip yang kedua berarti kita lihat nih, hasilnya adalah gitu ya. Jadi ada layar hitam, pergantian salah satu ke ke video yang kedua. Nah ini durasinya bisa kita persingkat. Nah caranya bisa kita geserkan, langsung saja kita bisa geserkan di sini ya kan. Nah caranya kita klik di bagian itunya, efeknya, kemudian kita bisa geser berapa lama nih. Nah di sini ada durasinya nih, misalnya durasinya 6 detik tuh. Nah kemudian kita lihat misalnya coba kita coba dari 6 kurang lebih bukan 6 detik, 6 frame gitu ya. Nah di sini kita lihat pergantiannya. Nah mungkin lebih cepat, lebih baik kita coba ya daripada tadi. Nah jadi agak sedikit kecepatan, kita ganti lagi. Misalnya contoh di sini. Nah kita coba lagi, kita ganti ya gitu ya. Jadi bisa dirubah. Nah gimana kalau misalnya coba mau mengganti di belakang sama di depan? Nah sekarang kita coba contoh, misalnya kita yang di belakang kita pakai deep to black. Bentar, di belakang kita pakai deep to black nih. Deep to blacknya kita pakai ini. Bentar. Nah kemudian di depan kita pakai deep to white contoh. Nah itu, maka hasilnya ya jadi pakainya salah satu aja, nggak usah dua-duanya gitu. Jadi tinggal disesuaikan nanti pergantiannya, jadi nggak usah terlalu banyak. Misalnya salah satu mau di depan atau mau di belakang gitu. Tapi saran Bapak sih kalau misalnya mau di belakang ya di belakang, salah satu aja, jadi jangan di belakang atau di depan, jadi nanti takutnya bentrok gitu. Lebih baik pergantian transisi itu dilakukan di belakang dari atau di akhir dari sebuah video 1 ke video yang kedua. Berikutnya adalah kita sekarang mau coba nih masukin audio. Nah gitu ya, audio yang sudah kita siapkan mungkin yang ada di laptop, yang sesuai dengan video yang kita buat. Nah caranya ada 2 cara, seperti biasa, klik file, import, atau kita langsung Ctrl I. Nah kita pilih di sini, kemudian kita open. Nah gitu ya, nanti akan masuk di sini di project, di sini ada lagunya gitu ya. Nah terlebih dahulu kita akan mendelete gitu ya. Jadi biasanya kalau di video klip itu
di video itu kan ada tipenya, ada video sama audio. Nah, supaya tidak bentrok gitu ya, supaya kita tidak bentrok atau mungkin audionya tidak mau kita pakai di video yang kita buat, nah kita matikan atau kita hapus saja. Caranya dengan klik kanan di tampilan videonya, kemudian kita klik unlink. Nah, setelah kita klik unlink, kita klik di sembarang tempat, kemudian kita delete di bagian audionya. Nah, cara yang sama untuk video yang pertama, diklik, kemudian kita klik kanan, kita pilih unlink, kemudian dibagi klik sembarang tempat, kita delete di bagian audionya. Nah, kemudian yang pertama adalah kita klik and drag. Nah, kita klik and drag ke bagian misalnya contoh di audio 1 atau audio 2, itu silakan kalian pilih di bagian mana terserah. Nah, kalau nanti audionya nggak keluar gitu ya, tiba-tiba nggak keluar, kalian jangan panik gitu ya, nanti bisa kita perlu di di menu edit, kemudian kita pilih preference, kemudian kita pilih audio. Nah, gitu ya, nanti akan muncul di sini ada audio hardware. Nah, outputnya nanti kita bisa pilih macam-macam kan, bisa nanti kalau misalnya ada headset di sini nanti kita bisa pilih gitu ya. Misalnya ini outputnya adalah speakers. Nah, nanti ada ketika kamu jangan bingung ketika nanti tiba-tiba masang headset kemudian ketarik udah kamu copot headsetnya, kemudian outputnya nggak keluar. Nah, adanya di sini nih. Kita pilih yang biasanya kalau ada dua setelah yang dipakai sebelumnya, sini ada dua, mungkin ada yang satu lagi mikrofon atau macam segala lainnya gitu ya. Nah, kita pilih yang speakers. Nah, kemudian kita pilih oke. Nah, nanti setelah ini jadi gitu ya, setelah ini selesai, nah sekarang kita coba mainkan. Ya, jangan lupa untuk biasanya yang paling lama adalah ketika kita mencocokkan antara video yang kita buat dengan audio yang kita download. Nah, itu kita harus mencari sedemikian rupa biar bisa dibilang matching. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita mau coba nih atur untuk pengaturan audionya ya. Nah, yang pertama adalah di sini nanti kita lihat, yang pertama kita mau coba nih audionya kan, pastikan kalau misalnya kita mau ngatur jangan lupa untuk timeline base atau time base kita posisikan di posisi 0 gitu ya, di posisi 0 semua. Nah, berikutnya kita mau misalnya kita mau potong kan ini terlalu lama nih, kita nggak sesuai dengan video klip kita kan. Nah, misalnya kita klik di bagian sebelah sini, kita taruh. Nah, di sini ada misalnya contoh razor tool atau kita pakai shortcut C aja. Nah, biasanya kalau pakai shortcut C maka kursornya akan berubah gitu ya. Misalnya kita ganti lagi di sini selection tool adalah V kemudian C. Nah, bisa langsung kita, jangan salah gitu ya, jangan di bagian yang lain. Kalau misalnya mau kita memotong, kalau memotong ya harus pastikan di bagian sebelah sini. Yang caranya kita klik kemudian kita delete, klik saja. Nah, kemudian kita ganti, kemudian kita delete. Itu langkah yang bisa kita gunakan untuk mendelete klip. Pembahasan berikutnya adalah kita mau mengecilkan soundnya sesuai dengan ketentuan. Terkadang ketika kita menggunakan sound, ada yang sound harus diperkecil suaranya, kemudian nanti kita naikin, kemudian kita turunin lagi. Nah, ini caranya kita mengatur ya, mengatur soundnya. Yang pertama, pastikan di time base kita di titik 0 gitu ya, seperti biasa. Nah, ini pengaturannya kita lihat nih di bagian ini adalah, ini menunya adalah band sound gitu ya. Kalau misalnya kita klik yang ini adalah master yang ini gitu ya, pasti akan berbeda. Kemudian yang berikutnya kita klik di bagian yang bawah. Nah,
di bagian yang soundnya. Nah kemudian kalian perhatikan, nah misalnya kita mulai dari 00 ini, kita mau desibelnya levelnya mau kita besarin atau mau kita kecilin. Nah kalau mau kita besarin berarti plus ya. Nah berarti ini bisa kita geser, misalnya contoh bisa kita geser. Nah ini yang paling 6, paling besar nih, paling mentok adalah 6, itu udah terlalu besar gitu ya. Jadi dengan volume standar di laptop, nah ini kita bisa sesuaikan, misalnya contoh kita naikin 3 desibel gitu ya, kita naikin. Nah sebelumnya kita nolin dulu. Nah kita nolin, kita lihat hasilnya seperti apa untuk yang 0 tanpa harus kita naikin dulu nih. Yang pertama adalah audionya. Ini kita full screen dulu. Inilah audio dengan 0 desibel tanpa harus kita rubah-rubah. Ya, itu 0 desibel ya, gitu ya, 0 desibel. Sekarang kita coba naikin, kurang lebih kita coba dengan volume yang sama yang ada di laptop. Misalnya volume sudah kamu fullin, sekarang kita naikin ke 3 desibel, maka tampilannya akan seperti ini. Nah akan kelihatan beda. Nah kelihatan bedanya dari mana? Nah kita coba ya. Yang pertama, nah, kita ulang lagi nih. Kita ulang lagi, di sini 0, kemudian di frame di sini di detik ketiga, kita coba detik ketiga. Nah kira-kira di sini di detik ketiga kita buat keyframe-nya. Nah di sini kita naikin, di sini masih posisinya masih 0. Nah gitu ya. Jadi selama 3 detik, kemudian di detik kelima gitu ya. Detik kelima nanti kita buat keyframe-nya. Nah di sini kita buat naikin misalnya 3. Nah gitu ya. Jadi posisi soundnya dari yang tadinya 0 naik ke 3. Kita dengerin hasilnya. Ya akan lebih, kalau misalnya kamu dengarkan dengan menggunakan headset itu akan lebih kelihatan. Nah sekarang dari yang tadi posisinya di 5 kan posisinya 3 desibel. Nah sekarang kita turunkan. Nah tapi jadi berarti posisi dari 5 misalnya sampai ke detik ke-7 masih 3 gitu ya. Nah kemudian dari detik ke-7 sampai detik ke-9 misalnya, nah detik ke-9 ini kurang lebih, nah kita turunkan menjadi minus. Nah caranya gini, kita turunkan, kita buat keyframe dulu, kemudian di sini kita ganti jadi minus, misalnya contoh 20. Nah akan turunkan kelihatannya dari yang tadinya 0 kemudian naik standar kemudian turun. Nah gitu ya. Nah kemudian kita coba lagi ya sampai detik ke berapa nanti, misalnya contoh sampai detik ke 12. Nah detik ke 12 nih ya, kita buat lagi keyframe-nya masih kecil, dan kemudian sampai detik ke 15 ya, dia kembali lagi ke posisi 0. Nah jadi mari kita dengarkan. Jadi ini akan lebih kelihatan didengarnya, ada perubahannya ketika kalian ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya kita mau edit sesuai dengan supaya tidak terjadi tabrakan antara sound 1, sound 2 dan yang lainnya, nah kalian tinggal menggunakan keyframe ini untuk menaikkan volumenya atau menurunkan dari volumenya gitu ya. Itu pembahasan kita mengenai untuk editing audio ya. Ketika tadi kita udah atur, ternyata kita mau balikin lagi ke yang 00 nya supaya kita mau coba atur ulang gitu ya. Nah di bagian menu ini, nah ini kan ada
keyframe-nya tadi yang kita buat gitu ya. Ini tinggal kita blok aja semua, akan berubah warna biru. Kemudian kalian perhatikan di bagian bawah sini ya, yang tadi ada grafiknya kita buat naik turun. Nah sekarang kita delete, berubah deh, jadi posisinya seperti yang pertama. Nah biasanya sih kalau misalnya kita mau buat back sound, nah kita turunkan saja. Misalnya contoh, nah kita buat di sini, misalnya contoh minus 10 atau 15. Nah 10 aja kita buat ya, minus 10, maka hasilnya kira-kira seperti ini. Ya suaranya akan lebih enak didengar gitu ya. Atau mungkin kamu mau coba yang di angka misalnya minus 15, silahkan aja, nggak ada masalah. Berapa sih ketentuannya Pak? Biasanya kalau kita mau ini nggak ada ketentuan, itu disesuaikan dengan kondisi kamu mau besar atau kecil. Dari audionya kan tadi kita kan baru kita pakai satu audio. Nah kalau kita pakai dua audio misalnya, ada percakapan kemudian ada background. Nah supaya tidak bentrok antara percakapan dengan background, kan biasanya background itu kan istilah kata mendayu-mendayu gitu, agak sedikit pelan gitu, jadi jangan terlalu kencang. Nah bisa kita atur di sini gitu ya. Itu kira-kira bisa 10, minus 10 atau minus 15. Nah ini minus 15 akan lebih kecil lagi, begitu dan seterusnya, semakin minus semakin minus itu akan semakin hilang gitu ya. Jadi pengaturannya kurang lebih di situ untuk pengaturan soundnya. Nah ini kita sudah atur soundnya kurang lebih kita makainya yang 15 minus 15 desibel, kira-kira hasilnya seperti itu. Nah, cocokkan antara sound dengan lagunya ya kan, kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya kita mau coba nih, pembahasan yang selanjutnya adalah menambahkan teks. Ada dua macam ya teksnya, biasanya kita mau buat sendiri atau yang sudah disediakan. Kalau yang sudah disediakan bisa kita pilih. Nah di sini di bagian menunya di sini ada editing, color, effect, audio. Nah kita pilih yang grafik. Nah gitu ya, kita pilih yang grafik. Nah di sini akan muncul gitu ya. Biasanya kalau di grafik ini adalah lower third. Nah gitu ya, lower third yang bisa kita pakai. Contoh misalnya kita mau coba ada lower third, kemudian ada caption, kemudian ada apa. Nah kita coba ya, kita mau coba pakai misalnya contoh caption and subtitle. Nah gitu ya, contoh misalnya di sini kita pakai captionnya yang ini deh, kita klik, kita drag gitu ya. Nah nanti kita tunggu, kemudian akan muncul pengaturan seperti ini. Kita klik cancel saja. Nah sekarang kita coba kita play dulu ya, akan dilihat hasilnya seperti apa. Nah jadi kita lihat dulu, kemudian ini ya, di sini misalnya contoh banyak macamnya. Nah banyak macamnya dari sini. Nah sekarang kita mau coba edit. Nah klik di bagian sebelah sini ya kan, tadi di browse, sekarang kita pilih edit. Nah sekarang kita kita klik captionnya, maunya seperti apa. Nah contoh, nah dengan menggunakan teks gitu ya. Nah sekarang kita ganti nih. Nah misalnya di sini adalah caption and subtitle. Nah misalnya contoh sunyi. Nah misalnya contoh ya, sini kita pakai caps lock S. Kita mau buat judul nih, titik U spasi titik M I. Nah jangan lupa untuk untuk teksnya nanti di sini kita bisa ganti. Nah contoh misalnya kalau di sini kalau misalnya itu kita pakai monstera. Nah di sini ada yang buat gitu ya. Kemudian kita tunggu. Nah di sini kan sudah muncul nih. Nah sudah muncul. Nah sekarang kita mau coba gedein, kita besarkan.
untuk teksnya gitu ya. Teksnya kita besarkan di sini. Nah, nanti disesuaikan ya untuk lebarnya. Nah, gitu ya. Kemudian kalau sudah kita klik selection tool, balik lagi, kemudian kita taruh di sini. Nah, gitu ya. Kemudian kita taruh. Untuk durasi ini tayangnya kira-kira di detik ke berapa tadi ya. Nah, kita lihat dulu kira-kira nanti di detik ke 2. Nah, itu akan tayang. Nah, kurang lebih nanti berapa kira-kira durasinya ada di situ ya. Nah, kita lihat, kita play. Gitu ya. Ya, itu dia tadi beberapa pembahasan. Yang pertama dulu gitu ya, kita mulai dari transisi. Tadi kita import video dan audio, kita masukin teks, kemudian kita merubah desibel dari audionya, suaranya gitu ya. Kita naikin, kita turunin gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, masih ada beberapa pembahasan lagi. Jadi pertemuan kita yang ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, sehat-sehat selalu buat kalian semua. Jangan lupa terus semangat dalam menghadapi PJJ ini. Oke, kita ketemu di pertemuan berikutnya dan di video berikutnya ya. Terima kasih. God bless you.